Anda kembali di News Pagi bersama saya Aya Nufus. Pemirsa, Panglima TNI dan Kapolri memimpin apel gelar pasukan pengamanan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di lapangan Silang Monas, Jakarta, Jumat pagi. Sebanyak 115.000 personel gabungan akan disebar di beberapa titik untuk mengamankan tamu-tamu kenegaraan. Jelang pelaksanaan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, TNI Polri menggelar apel gelar pasukan di lapangan Silang Monas, Jakarta pada Jumat pagi. Apel gelar pasukan dipimpin langsung oleh Panglima TNI Jenderal Agus Bianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Apel gelar pasukan diikuti oleh ribuan pasukan TNI Polri yang akan melakukan pengamanan tamu VVIP dan VIP saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024 mendatang. Sebanyak 100.000 personel TNI Angkatan Darat, Laut, dan Udara diterjunkan dalam operasi pengamanan. Sementara itu 15.000 personel kepolisian akan disebar dalam beberapa titik vital di Jakarta. Saya telah melaksanakan apel kesiapan dalam rangka pelaksanaan pengamanan pelantikan Presiden. Jumlah personil dari TNI 100.000. Kita mitigasi terus sebelum nanti pelaksanaan dan setelah kegiatan acara terkait dengan ancaman tersebut. Kita koordinasi dengan Polri dan satuan intelijen yang ada di wilayah terutama khususnya di Jakarta. Total personel yang melaksanakan kegiatan pengamanan kurang lebih 15.000. Hari ini tergabung dalam apel gelar pasukan ini kurang lebih sekitar 2.000 karena yang lain sudah kita tugaskan untuk melaksanakan inset di titiknya masing-masing. Tentunya di dalam pengamanan kali ini kita terbagi menjadi 8 satgas dan kemudian tentu yang harus kita antisipasi adanya potensi masyarakat yang akan melaksanakan kegiatan, tentunya ada yang bentuknya ikut bergabung. Operasi pengamanan TNI Polri telah dimulai sejak 17 Oktober dan akan dilakukan hingga tanggal 23 Oktober 2024. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi, M. Zulkarnain, iNews melaporkan. Pemirsa, gedung MPR DPR RI terus bersiap sebagai tempat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Sekretariat MPR RI menyebut persiapan acara pelantikan telah rampung. Ya, MPR RI telah merampungkan persiapan acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Minggu 20 Oktober 2024. Mulai dari penjemputan serta penyambutan tamu dan kepala negara, prosesi pengambilan sumpah Presiden dan Wakil Presiden hingga keamanan. Perlengkapan acara seperti layar besar dan dekorasi juga telah tersedia. Rencananya akan ada 1.200 tamu undangan yang akan hadir dalam acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih. Sementara itu, kegiatan gladi bersih akan digelar besok pagi. Nah, ini artinya kita akan berubah dan besok adalah tanggal 19 Oktober jam 10 pagi kita akan mengadakan gladi bersih. Gladi bersih dengan semuanya sudah mungkin ruangan VVIP 2, terus dengan dekorasi yang sudah mulai terlihat. Nah, itu yang akan kami lakukan dan beberapa perubahan yang dilaksanakan pada hari ini. Jadi ada beberapa perubahan yang dilihat tadi kurang pas. Jadi itu akan kita sesuaikan kembali untuk gladi bersih besok. Acara tanggal 20 itu akan dilaksanakan jam 10. Insya Allah ya, doain ya. Gitu kan, semoga bisa terlaksana pas jam 10 karena kita berharap dari tamu undangan terutama anggota dan tamu-tamu lainnya itu jam 7 atau terakhir itu jam 8 sudah ada di gedung MPR dan sudah memasuki
ruang. Sementara itu Istana siap menyambut Presiden baru Prabowo Subianto. Berbagai cara penyambutan dilakukan termasuk pelepasan Presiden Joko Widodo saat purna tugas dan kembali ke Solo. Persiapan jelang pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto terus dilakukan. Gladi bersih telah dilakukan yang diikuti jajaran protokoler dan pas pampres. Mereka melakukan simulasi kedatangan dan kepergian rombongan tamu negara yang akan hadir pada 20 Oktober mendatang. Sementara itu, Presiden Joko Widodo juga menggelar acara makan siang bersama-sama dengan seluruh anggota Kabinet Indonesia Maju 2019-2024. Presiden Jokowi juga mengemasi barang-barangnya dari istana dan kediamannya. Jadi ini semacam pertemuan terakhir antara Bapak Presiden dengan anggota kabinet, dan itu dilakukan lebih rileks melalui makan siang bersama. Di masa jabatan biasanya identik dengan beberes gitu, barang-barang presiden dan di sini itu sudah dilakukan atau? Sudah dilakukan oleh Bapak Presiden, ya. Jadi Bapak Presiden sudah berkemas, jadi, seperti teman-teman juga ketahui dan juga sudah sampaikan oleh Bapak Presiden, ya kemas-kemasnya sudah dilakukan jauh-jauh hari, baik itu di istana maupun di kediaman di Bogor. Pasca pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto, Jokowi juga akan langsung pindah dari istana dan kembali ke Solo, Jawa Tengah. Setiap mantan kepala negara atau wakil kepala pemerintahan itu seperti Wapres dan mantan presiden itu memiliki aturan dalam pengawalan dan itu sudah disiapkan. Dan yang kedua adalah mengenai skenario kembali ke Solo, itu intinya Kementerian Sekretariat Negara menyiapkan berbagai skenario, ya. Apakah beliau akan berkenan melalui darat ataukah melalui udara, pesawat komersilnya seperti apa, nanti akan diupdate pada teman-teman. Kementerian Sekretariat Negara telah mempersiapkan kendaraan untuk perjalanan Jokowi kembali ke Solo. Kendaraan itu berjenis minibus dan akan digunakan jika Jokowi berkenan kembali ke Solo melalui jalur darat. Di Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 109 tokoh telah dipanggil Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menjadi calon menteri dan wakil menteri serta kepala badan di Kabinet Prabowo Gibran. Mereka pun telah menjalani pembekalan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Presiden terpilih Prabowo Subianto telah memanggil ratusan tokoh ke kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta pada 14 dan 15 Oktober 2024. Para tokoh ini dipanggil untuk menjadi calon menteri, wakil menteri, dan kepala badan di Kabinet Prabowo Gibran. 109 tokoh yang telah dipanggil kemudian berkumpul di kediaman Prabowo di Hambalang pada 16 Oktober 2024. Sebagai calon menteri, mereka mendapat pembekalan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto. Jika melihat jumlah tokoh tersebut, jumlah kementerian di pemerintahan Prabowo Gibran diprediksi akan lebih banyak dibandingkan era kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Bahkan beredar kabar Kabinet Prabowo Gibran akan diisi oleh lebih dari 44 kementerian dan 59 wakil menteri. Presiden terpilih Prabowo Subianto pun tak menampik mengenai kabinet gemuk di pemerintahannya nanti bersama Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, kabinet gemuk sebagian hal yang lumrah lantaran Indonesia merupakan negara yang besar. Namun jika dibandingkan dengan negara yang populasinya lebih banyak dari Indonesia, seperti Amerika Serikat dan Cina, jumlah kementerian di Indonesia lebih banyak. Amerika dengan jumlah penduduk 364 juta hanya diisi oleh 15 setingkat menteri. Adapun Cina dengan jumlah penduduk lebih dari 1 miliar diisi oleh 21 kementerian. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, Presiden Jokowi mengundang seluruh Menteri Kabinet Indonesia Maju untuk makan siang bersama di Istana Kepresidenan Jakarta. Gelaran acara jamuan siang ini jadi acara terakhir pertemuan Presiden dan Menteri Kabinet Jokowi sebelum pelantikan 20 Oktober 2024. Menjelang pelantikan Prabowo Gibran, Presiden RI Joko Widodo mengundang Wakil Presiden Maruf Amin beserta seluruh jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju untuk makan siang bersama di Istana Kepresidenan Jakarta. Terpantau Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono,
Mendikbudristek Nadiem Makarim, Menko Koperasi UKM Teten Masduki, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Kepala KSP Muldoko, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Wamenkyu Thomas Diwandono hingga Menkominfo Budi Aris Setiadi terlihat memasuki kawasan istana. Acara jamuan makan siang ini menjadi gelaran terakhir antara Presiden RI Joko Widodo bersama para menteri sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih tanggal 20 Oktober mendatang. Wah, ya, terima kasih lah. Ini saya mau berpisah dan pamitan sama Pak Jokowi. Luar biasa, tanpa dukungan beliau saya nggak akan bisa melakukan begitu banyak transformasi dari kurikulum, kampus merdeka, karena asesmen nasional nggak mungkin tanpa dukungan Pak Jokowi. Jadi Gelaran santap siang bersama ini dilakukan dengan suasana santai dalam menutup masa kepemimpinan Jokowi di era 2019 hingga 2024. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Dias Triawan, iNews melaporkan. Sementara itu, Menkominfo Budi Ari menyebut Presiden Joko Widodo akan pulang kampung setelah pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Dan berikut keterangan lengkapnya. Berkenan mengundang seluruh menteri, One Team Press untuk makan siang bersama di istana karena ini adalah hari terakhir Pak Presiden Joko Widodo untuk bekerja. Dan beliau sampaikan tadi beliau akan pulang besok sore ke Solo tanggal 20 hari Minggu. Ya, Pak Presiden sampaikan bahwa selama 10 tahun tentu banyak hal yang dicapai dan juga banyak hal yang masih perlu diperbaiki, sehingga diharapkan pemerintahan ke depan memperbaiki hal-hal yang masih kurang dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya, termasuk yang 10 tahun Pak Presiden Joko Widodo. Ya, jelang purna tugas, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menggelar acara perpisahan dengan pegawai di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden Kamis kemarin. Dalam sambutannya pemirsa, Ma'ruf Amin menegaskan pentingnya semangat pengabdian kepada bangsa dan negara. Acara perpisahan digelar di Auditorium Setwapres Jalan Kebonsiri, Jakarta. Wakil Presiden Ma'ruf Amin bersama istri Wuri Ma'ruf Amin bersilaturahmi dengan pejabat dan pegawai Sekretariat Wakil Presiden RI. Dalam acara ini, pegawai diberi kesempatan untuk menampilkan persembahan tarian dan lagu sebagai penghormatan. Di acara ini, Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta media untuk tidak memoles dirinya. Sebab menurut Ma'ruf Amin, hal yang dilebih-lebihkan tidak baik, apalagi membranding diri dengan kebohongan. Ya, jadi yang sebenarnya saya itu cuman segi ini terus dilebih-lebihkan, itu jangan. Itu namanya membuat kebohongan, iftira. Apa namanya lah, apa personal branding, apalah pokoknya saya tidak tahu. Artinya apa adanya saja. Saya senang sekali karena kita bisa menyajikan apa yang kita bisa. Dan kita tidak usah khawatir kalau kita tidak bilang kenapa tidak begini. Ya memang kalau memang tidak bisa itu ya seperti itu. Ya tidak perlu kita mengatakan wah sesuatu yang melebihi. Dan pertemuan Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarno Putri menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Meski belum diketahui kapan pertemuan terjadi, namun diyakini pertemuan berlangsung sebelum pelantikan presiden. Ketua MPR RI Ahmad Muzani yang juga Sekjen DPP Partai Gerindra mengungkapkan kepastian pertemuan antara Prabowo Subianto dan Megawati Soekarno Putri. Muzani menyatakan pertemuan akan terjadi sebelum pelantikan tanggal 20 Oktober 2024. Bisa saja pertemuan dilangsungkan esok hari. Kalau Bu Mega dan Pak Mega kapan? Pak Muzani? Insya Allah. Harinya? Nanti pada waktunya udah talk chair saya kasih tahu ke kawan-kawan. Ya. Kira-kira kapan sih Pak?
Ya sebelum tanggal 20. Ya. Ini kan tinggal 4 hari. Tinggal 3 hari ya. Ya pokoknya pada waktunya saya kasih tahu. Besok ya, Pak. Insya Allah. Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hasim Joyo Hadikusumo menegaskan Prabowo selalu siap bertemu dengan Megawati kapan saja karena sudah menunggu selama 2 tahun. Prabowo sudah menunggu 2 tahun. Terserah Ibu. Ya. Sudah ditentukan waktunya mungkin? Ya insya Allah. Berarti Pak Prabowo siap kapan aja ya Pak? Iya, pagi malam. Namun hingga kini Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani juga belum memberikan kepastian kapan pertemuan kedua tokoh nasional ini. Sebelum pertemuan Prabowo Megawati terwujud, Puan mengucapkan selamat ulang tahun ke Presiden terpilih Prabowo Subianto. Allah, dan pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada Pak Prabowo. Semoga selalu sehat, panjang umur, bisa memimpin Indonesia menjadi Indonesia yang lebih baik. Ya insya Allah, kalau Pak Prabowo-nya kan pastinya mungkin sibuk dengan keluarga, jadi insya Allah. Seperti yang ramai diberitakan, Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarno Putri disebut-sebut akan mengadakan pertemuan sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada 20 Oktober 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Teguh Setiabudi resmi dilantik sebagai PJ Gubernur Jakarta. Presiden Joko Widodo menunjuk Teguh Setiabudi sebagai pejabat Gubernur Jakarta baru menggantikan Heru Budi Hartono. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Teguh Setiabudi dilantik sebagai pejabat Gubernur DKI Jakarta menggantikan pejabat sebelumnya Heru Budi Hartono. Serah terima jabatan ini dilakukan di kantor Kementerian Dalam Negeri Jakarta. Keputusan ini tertuang dalam Keputusan Presiden nomor 125P tentang pemberhentian dan pengangkatan PJ Gubernur DKI Jakarta. Dalam keputusan Presiden tersebut, Heru Budi Hartono diberhentikan secara hormat sebagai PJ Gubernur Jakarta dan digantikan oleh Teguh Setiabudi. Kami tidak meragukan Pak Teguh akan mampu, tapi tentunya perlu koordinasi dengan Pak Heru terus-menerus. Tadi saya sudah sampaikan, agenda yang harus dikerjakan adalah mendukung berlangsungnya proses handing over pemerintahan nasional, ya, pemimpinan pemerintahan nasional tanggal 20 Oktober dan seterusnya, dan kemudian melaksanakan kegiatan-kegiatan reguler pemerintahan provinsi tetap berjalan. Selain melanjutkan apa yang sudah ada tugas-tugas yang di depan mata, yakni bagaimana ikut mensukseskan terkait dengan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih yang insya Allah akan dilaksanakan pada minggu depan. Kemudian juga terkait dengan program-program, pastinya kami juga mencermati berbagai program yang ada, apa yang sudah baik di zaman PJ sebelumnya Bapak Heru, pastinya kami akan lanjutkan. Apa-apa yang kurang, mari sama-sama kita perbaiki. Teguh mendapatkan dukungan dari mayoritas fraksi di DPRD Jakarta untuk menjadi PJ Gubernur Jakarta. Terdapat 8 fraksi DPRD yang mengusulkan Teguh, yakni PKS, Gerindra, Golkar, PKB, P3, PAN, Demokrat, Perindo, PSI, dan juga Nasdem. Teguh menyingkirkan calon lainnya, yakni PJ Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik dan PLT Sekjen Kemendagri Tom Sitohir. Dari Jakarta, Hadisti Arifah Abdul Rosid, iNews melaporkan. Calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 3 Rano Karno atau Sidul belusukan ke Pasar Jangkrik, Matraman, Jakarta Timur. Rano Karno mendengarkan keluhan pedagang pasar tentang keterbatasan lahan Pasar Jangkrik. Tiba di Pasar Jangkrik, Jakarta Timur, calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 3 Rano Karno langsung menyapa pengunjung dan pedagang. Mereka antusias menyambut Rano Karno dan mengajak foto bersama. Dalam kunjungan ini, Rano mendapat keluhan dari pedagang tentang keterbatasan lahan.
Rano juga berencana merevitalisasi Pasar Jangkrik dengan program andalannya jika ia mendapat amanah sebagai Wakil Gubernur Jakarta nanti. Artinya begini, saya tahu nih Pasar Jangkrik udah lama gitu. Memang kalau kita lihat, kalau kita mau, misalnya kita mau revitalisasi agak sulit lahan ini. Ini kan boleh dibilang di jalan, dia tidak ada lahan yang di dalam. Tapi memang satu saat pasar ini sangat dipentingkan. Nah itulah makanya kenapa kita buka jaring asmara, yaitu jaringan untuk aspirasi masyarakat. Supaya kita paham nih, kalau memang wilayah ini misalnya, Bang kita butuh pasar yang permanen. Insya Allah kita bisa bikin nih, tinggal kita cari lahannya di sekitar sini ada atau tidak. Misal seperti itu. Usai berkunjung ke Pasar Jangkrik, Sidul melanjutkan kampanye ke kawasan Halim Makassar, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil menghadiri acara Jakarta Awet Muda yang digelar di kawasan Ampera Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Setidaknya ada 3 persoalan bagi anak muda Jakarta yang diterima RK dalam acara yang diinisiasi politisi muda, Kim Plus, dan profesional muda ini. Ratusan anak muda Jakarta antusias dengan kehadiran Ridwan Kamil di acara Jakarta Awet Muda di kawasan Ampera Pasar Minggu. Calon gubernur Jakarta nomor 1 ini hadir untuk mendengarkan berbagai curhatan mengenai persoalan yang kerap dihadapi kalangan muda, seperti lapangan pekerjaan, ruang kreasi, ruang ekspresi, serta hunian. Kalangan muda berharap RK mampu menjawab keinginan mereka menjadikan Jakarta kota yang inklusif dan ramah bagi generasi muda, khususnya milenial dan generasi Z. Nah ini bagian dari masalah Gen Z yang harus saya luruskan kalau nanti ada takdirnya, membereskan sisi gelap, the dark side of digital era. Kembali lagi dia datang dalam bentuk ini. Negara nggak boleh kalah, itu poin saya. Maka kalau saya jadi gubernur, yang mau saya lawan pertama adalah pinjol ilegal, judi online, dengan cara memberikan pinjaman cepat, tanpa bunga berbunga, tanpa agunan. Sementara itu, sebagai bentuk dukungan penuh untuk timnas sepak bola Indonesia menuju kualifikasi Piala Dunia 2026, Cagup Jakarta Ridwan Kamil menghadiri acara nobar pertandingan timnas Indonesia melawan Cina bersama relawan di DPD Golkar, Menteng, Jakarta Pusat. Tim Liputan iNews melaporkan. Selain berjumpa dengan anak muda, calon gubernur nomor 1 Jakarta Ridwan Kamil juga menggelar safari politik ke kantor Kadin Jakarta. Dalam kesempatan ini, RK menyampaikan rencana menjadikan Jakarta sebagai kota global, salah satunya dengan menggelar berbagai pagelaran yang bersifat internasional. Untuk itu, Kang Emil menegaskan bahwa ia butuh bermitra dengan kalangan pengusaha yang berada di bawah naungan Kadin Jakarta. Sementara dalam podcast bersama Ketua Kadin Jakarta, Diana Dewi, RK berjanji jika terpilih sebagai Gubernur Jakarta akan memberikan dana sebesar 5 miliar rupiah per RW untuk mesejahterakan masyarakat. Pemirsa, KPU Provinsi Jawa Timur menggelar debat publik perdana untuk 3 pasangan calon gubernur Jawa Timur. Debat ini mengusung tema transformasi sosial dan peningkatan produktivitas sumber daya lokal untuk kesejahteraan masyarakat Jawa Timur. Tiga pasangan calon gubernur Jatim mengikuti debat perdana yang digelar oleh KPU Provinsi Jawa Timur di Gedung Graha Unesa, Surabaya, Jumat malam. Bahwa Jawa Timur siap menjadi gerbang baru Nusantara. Pada debat Pilkada Jatim ini, KPU mengusung tema transformasi sosial dan peningkatan produktivitas sumber daya lokal untuk kesejahteraan masyarakat Jawa Timur. KPU Jatim menghadirkan 7 panelis yang merupakan akademisi dari kampus ternama di Jawa Timur. Yang harus dilaksanakan dan diikuti oleh seluruh pasangan calon. Calon Gubernur Jawa Timur nomor urut 2 Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan selama kepemimpinannya sebagai gubernur, Jatim telah berhasil menjadi lumbung pangan nasional. Bahwa saya dan Mas Emil punya
menyampaikan banyak terima kasih kepada seluruh masyarakat Jawa Timur. Hari ini Jawa Timur sudah menjadi lumbung pangan nasional. Daging kita tertinggi secara nasional. Ini artinya bahwa petani kita, nelayan kita, peternak kita sudah bekerja keras luar biasa. Sedangkan Paslon Pilgub Jawa Timur nomor urut 3 Tri Risma Harini, Gus Hans, menyampaikan visi misi Jawa Timur Resik yang selama ini menjadi moto kampanyenya. Kami ingin menyampaikan visi, yaitu Jawa Timur Resik demi tercapainya masyarakat adil dan makmur, berkepribadian dan berkeadaban. Resik artinya birokrasi pemerintah yang berintegritas. Adil adalah setiap masyarakat tanpa diskriminasi dalam mendapatkan pelayanan kehidupan. Makmur adalah sejahtera untuk seluruh masyarakat di Jawa Timur. Sementara itu, tim pasangan nomor urut 1 Luluk Lukman mengaku tidak ada persiapan khusus dalam debat, namun lebih banyak menyerap aspirasi masyarakat sebagai data saat debat. Momen debat pertama di Indonesia, di mana calonnya ini kan perempuan semua ya. Jadi dengan berbagai latar belakang kami, track record kami gitu ya. Apalagi dua kandidat itu, orang udah punya ekspektasi yang luar biasa. Dan itu menyenangkan aja buat kami, nggak punya beban. Kita ini nggak pernah punya urusan dengan masa lalu kami. Jadi insya Allah kita menyampaikan apa yang menurut kami berdasarkan yang kita serap di masyarakat. Itulah yang akan bisa menyentuh hati rakyat Jawa Timur. Debat Pilkada Jatim berikutnya akan digelar pada 3 November 2024 dengan tema ekonomi dan infrastruktur, pertumbuhan dan pemerataan sarana prasarana, serta terkait lapangan pekerjaan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, Anyus melaporkan.